Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 6 Mei berjudul Jiwa Musafir dan Pelayanan. Seseorang tidak pernah dapat melayani Tuhan tanpa mengerti apa tujuan pelayanan itu. Untuk mengerti inti tujuan pelayanan, seseorang harus memahami inti rencana agung Tuhan. Maksud rencana agung Tuhan adalah menciptakan dunia yang indah dan menempatkan manusia sebagai pengelolanya. Ini rencana Allah semula. Inilah sebenarnya kehendak Sang Khalik, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Inilah yang dikehendakinya. Tuhan adalah seniman agung yang menikmati hasil karyanya. Itulah sebabnya ia dapat menilai bahwa apa yang telah diciptakannya itu sungguh amat baik. Allah tidak mungkin dapat mengatakan baik kalau ia tidak menikmatinya. Dalam hal ini ternyata Allah juga pribadi penikmat yang memiliki nilai-nilai estetika. Tentu penikmat yang benar. Kejatuhan manusia dalam dosa merusak rencana Allah. Merusak rencana Allah dan keindahan ciptaan Allah. Manusia terpisah dari Allah dan bumi terhukum. Manusia binasa dan bumi mengalami penurunan grafik kemakmuran, kenyamanan dan keindahannya yang akhirnya nanti hancur, saudara. Bumi yang kita diami ini, atau bahkan mungkin gugusan Bima Sakti, galaksi di mana planet bumi berada, suatu hari pasti menjadi lautan api. Dalam hal ini, bukan berarti rencana Allah gagal. Allah tidak pernah gagal dengan apa yang direncanakannya. Tetapi rencana Allah tertunda dalam ukuran waktu manusia. Allah bermaksud menciptakan bumi lain, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Nah, inilah proyek besar, proyek akbar, proyek kekal yang dimiliki oleh Tuhan semesta alam, yang harus dipahami oleh setiap umat pilihan. Tidak memahami hal ini, seorang anak Allah, bahkan seorang rohaniwan besar manapun, tidak pernah menjadi manusia yang rohani, saudara. Tidak pernah. Kalau tidak memahami hal ini. Tuhan memilih orang-orang yang menerima anugerahnya untuk menempati bumi itu dan memerintah masyarakatnya. Maksudnya menempati bumi itu langit baru, bumi baru, saudara. Jadi pada intinya panggilan sebagai umat pilihan adalah panggilan untuk menempati langit baru dan bumi yang baru. Panggilan ini pertama diterima oleh Abraham, saudara. Kekristenan adalah perjalanan untuk belajar menjadi umat yang layak bagi Dia agar dapat menerima warisan langit baru dan bumi yang baru tersebut, yaitu menjadi anggota keluarga kerajaan dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ini merupakan hal yang prinsip, ya saudara. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan itu, orientasi kita harus bagaimana layak menjadi anggota keluarga kerajaan yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak memikirkan hal ini berarti pasti sesat, pasti menyimpang. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus mengalami pemuritan. Pemuritan ini sama dengan pendewasaan rohani yang membuat
umat hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Oleh sebab itu betapa berharganya panggilan yang Tuhan berikan. Panggilan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelum zaman Tuhan Yesus. Padahal mereka merindukannya, ya, seperti yang dikatakan di Lukas 10 ayat 23 sampai 24. Banyak orang-orang benar dan nabi-nabi ingin mendengar dan melihat apa yang didengar dan dilihat oleh umat perjanjian baru. Tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk itu. Jadi panggilan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus bukan sesuatu yang sederhana. Pasti ini lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebab kalau mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani, umat perjanjian baru, maksud saya umat perjanjian lama lebih makmur dari umat perjanjian baru. Dan faktanya banyak orang-orang di luar gereja juga bisa lebih makmur dari orang-orang Kristen. Makanya hal pemenuhan kebutuhan jasmani bukan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Dunia dengan segala keindahannya diciptakan Tuhan untuk manusia. Kita harus dapat menikmatinya, tetapi tidak boleh diperbudak olehnya. Untuk ini orang percaya harus menyangkal diri, ya. Menyangkal diri artinya, saudaraku sekalian, menolak semua filosofi hidup manusia pada umumnya dan mengenakan filosofi kehidupan anak-anak Allah. Filosofi hidup manusia pada umumnya adalah hidup hanya untuk menikmati dunia ini sebagai hal yang utama atau satu-satunya. Utama atau satu-satunya, saudara-saudara. Kalau orang sudah menjadikan kenikmatan hidup sebagai hal yang utama dan satu-satunya, nah ini dia. Maka justru ia tidak dapat menikmati keindahan dunia yang diciptakan Tuhan secara benar. Tetapi sebaliknya ketika seseorang melepaskan diri dari belenggu, menjadikan kenikmatan dunia sebagai hal utama, maka justru ia dapat menikmati dunia ini dengan benar. Sementara ia hidup, pikirannya hanya ditujukan untuk mewarisi langit baru dan bumi baru. Tetapi ia juga bisa menikmati hidup ini. Untuk panggilan mewarisi langit baru dan bumi yang baru, orang percaya harus belajar melepaskan diri dari segala ikatan. Pertama, ikatan dosa. Hal ini menyangkut karakter kita yang belum seperti Tuhan kehendaki. Dalam hal ini orang percaya harus sempurna seperti Bapa. Ya. Jadi untuk mewarisi langit baru bumi baru, yang pertama harus sempurna seperti Bapa. Yang kedua, yang kedua adalah belenggu ikatan dunia harus dilepaskan. Ya, ini penting ini. Yang pertama, ikatan dunia. Yang kedua, ikatan belenggu dunia. Harus dilepaskan. Inilah yang disebut oleh Yohanes sebagai keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Semua ini bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal dari kuasa jahat. Menanggalkan semua beban dan dosa membuat seseorang berjiwa musafir. Jika seseorang memiliki jiwa kemusafiran seperti itu, barulah dapat melayani Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bisa melayani Tuhan dengan baik. Tapi kalau seorang belum berjiwa musafir, pasti fokusnya masih dunia hari ini. Pelayanan pun bisa dipakai untuk sarana mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan orang yang belum berjiwa musafir tidak akan bisa mengarahkan orang ke tujuan yang benar. Pasti ke arah yang salah. Arah yang tidak jelas, yang sesat, saudaraku. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Sahabat Suara Kebenaran, baru saja kita mendengarkan Truth Daily Enlightenment yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Jika saudara rindu memiliki CD khotbah,
MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia Record, saudara dapat menghubungi nomor telepon 021 6386 0953 di hari dan jam kerja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.